Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam, yang pada malam hari ini insya Allah kita akan belajar banyak tentang keluh kesah ketika belajar di rumah. Tentunya bersama dengan orang yang expert di bidangnya. Sambil menunggu beliau hadir, nah nanti panjenengan semuanya bisa melontarkan pertanyaan, boleh curhat dan lain sebagainya. Kita akan diskusi bareng bersama dengan Mas Muhammad. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Masya Mas? Allah. Alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun? Sehat? Nggih, ngatur lagi Mas. Dikai sehat mawon. Sehat njopo jero. Meskipun kadang perasaan ini terasa tidak baik-baik saja ya. Nggih. Oke, teman-teman yang ada di IG live hari ini, kita nanti akan ngomong banyak tentang keluh kesah di mana pelajar pada masa pandemi ini eh, banyak sekali mengalami kegalauan, depresi. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama dengan Mas Muhammad saja. Siap. Oke, Enggak pakai. nggak pakai saja. Oke, kita diskusinya santai, ringan, sambil guyonan, tapi insya Allah berisi. Jangan lupa ini Mas, jenengan sudah menyiapkan kopi. Kopi. Oh, siap ini, Mas. Oh, Kopi ya ada wes. apa ini ya? Diseruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti, Mas. Waduh, kok siap kalah saya tampilnya. Oh iyalah, Oh, wait, Mas. iki Sambil enak rokok pentile juga oke, Mas. Mas. Hmm. Oh boleh dong. Sambil rokok bebas ya. Los. Ya. Ini tadi saya selesai ngopi, Mas, sebenarnya. Jadi Ah, di Jalan tapi Jombang. di mana? Di Jalan Jombang Hmm. sama rekan-rekan, kemudian saya geser. Ini lagi di MWC Bapak ceritanya. Oh, DWC Babat. Lagi kumpul-kumpul ini berarti. Ada beberapa rekan ini mungkin nyaksikan nanti ikut ikut Oke. nonton. Kebetulan ada agenda di PAC Babat rutinan kalau nggak salah. Rutinan di MWC. Mas Kotep kok semakin anu ya, janggotnya, kemudian Semakin apa? kumisnya, itu Ini efek. efek corona melanda. Gak berani Iya. syukur. Kebanyakan pakai masker Kalau itu ya di Mas. gara-gara kebanyakan pakai masker, akhirnya ini tumbuh sendirinya, langsung panjang. Saya juga punya ini Mas, tapi nggak panjang Mas. Uh, yo ditelateni Mas, sakmono iki wis ditelateni wae, disyukuri. Ya, sering live ini ya kadang seperti ini ketika Mas Kotep. uh, kadang ketika kita mulai bersyukur itu nanti Allah akan menambahkan semakin banyak. Contohnya ini, saya kan selalu bersyukur, akhirnya tambah banyak ini. Sampai sini Kalau panjang semuanya. kalau kumisnya tebal itu mentalnya itu tebal loh Mas. Ya iyalah, Hatinya kan juga berani. tebal. Laki, perasaannya Iya, tebal. tebal Meskipun apalagi. sering disakiti, meskipun sering Iya, disakiti, tapi tetap curhat Mas ya. saya terima. Iya, meskipun berat, tapi saya tetap kuat. Gara-gara ini. Kumisnya Sampai bukan. iso wae. Jangan bicara tentang asmara. Karena jomblo-jomblo lagi pada online nih kayaknya. Oh, Nanti follower takutnya, followernya sampai itu banyak jomblonya berarti Mas ya. oh, enggak tahu. Jomblo. menyesuaikan kita kan. Saya kan Hmm. masih jomblo, jenengan masih jomblo, makanya banyak followers kita yang jomblo. Oh gitu Mas ya. Jomblo kok ngomong-ngomong Mas. Menang-menang mau sungkan. Loh, ini kan sambil promosi jenengan, biar Loh. uh, Ya, selamat karwane. bergabung Mas Bahar. Nah, itu jomblonya Oke, Jawa Timur. kita sapa dari mana? Boleh silakan dilambaikan tangannya. Terus daerahnya daerah mana? Ini Hmm. ada dari Tuban ada. Terus dari Babat, dari Gresik, terus dari mana lagi? Ki?
dari Sumenep. Oh, Oh, jauh-jauh kamu Mas. ternyata. Ya. Heeh. Loh, itu ada Oke. perempuan mau pakai jenggot itu. Waalaikumsalam, selamat bergabung Ning. Ya, selamat menyaksikan Mas Khotib yang tampan, yang ganteng. Ini menyaksikan jenengan loh sebenarnya. Mereka itu kemarin kan gini, ceritanya gini, Mas. Eh, kapan hari itu ada saya kan buat story kan. Mm-mm. Yang setuju temanya ini siapa? Jret, saya pilih. Yang setuju temanya ini apa? Siapa? Jret. Jadi tidak sekedar buat live, tapi saya survei dulu. Nah, Oh gitu Mas ya. karena terus beberapa ada yang ngasih masukan kalau hari ini itu cocoknya kita bahas tentang kondisi pelajar yang kemarin sudah dialami bagaimana perasaan mereka. Terus tidak hanya itu, kendala-kendala proses belajar di rumah, dari kendala orang tua, dari kendala anaknya sendiri, itu kan banyak dialami oleh oleh ibu-ibu dan sebagai pelajarnya. Nah, makanya kemarin ada rekomendasi, oh Mas Muhammad ini cocok. Orang yang ganteng, cerdas, pintar, hebat, berkualitas. Wah, Masya Allah. Jangan gitu Mas, samping saya tertawa semua ini Mas. Ya wes Ben. Membahagiakan orang itu kan ganjaran. Nah, ini Nuwun termasuk Mas. membahagiakan. Ukuran kaosnya Hmm. apa Mas Khotib? Atau ukuran kopiahnya? Saya ukuran kaosnya L, Mas. Oh L, Boleh ukuran nanti kopiahnya dipesankan. berapa? Oke. Kopiahnya kemarin sudah tahu kan ukuran Mm-mm. kopiah saya? Nah, yang ketinggalan di mobil Di saya itu ya. mobil jenengan, Masya Allah. Waalaikumsalam, Barakai dari mobil mana itu? Ada dua jenengan. tuban. Hmm. Boleh kali ya, perempuan juga punya jenggot biar memang ada. Oke, Nanti jadi eh, rekan nanti. kita kita mulai. Oke, rekan. eh kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita hari ini bisa bertatap muka bersama-sama dengan orang yang sangat luar biasa. Tentunya orang ini tidak orang biasa-biasa saja yang saya undang untuk masuk di IG saya ini. Di antaranya Mas Muhammad ini. Mereka expert di bidangnya. Nah, selama libur panjang ini, selama 3 bulan, menghasilkan makna yang sangat luar biasa bagi kita para manusia. Kita diistirahatkan sejenak dari tempat peribadatan, dari tempat keramaian, dari segala tempat kita diistirahatkan sejenak. Nah, sehingga peristiwa ini menghasilkan pelajaran yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita diistirahatkan ini bisa mengambil hikmah. Nah, terutama di bidang pelajar, Mas ya. Di bidang pelajar ini kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul. Termasuk kemarin ada beberapa yang berkomunikasi dengan saya, kendala belajar di rumah aja ini sangat banyak sekali. Nah, mungkin dari Menjenuhkan Mas gitu ya. Muhammad sendiri, Mas Muhammad sendiri barangkali ada keluhan-keluhan, ada curhatan-curhatan dari adik, dari keluarga, dari tetangga. Siap, siap, siap. Jadi temanya untuk kalangan kita, pelajar, mahasiswa yang ke belakang 3 bulan ini aktivitasnya di rumah, aktivitas-aktivitas organisasi dibatasi gitu kan ya, rekan ya. Iya. Iya. Oke rekan. Ini kita ngomong Jangan dari. jangan panggil rekan. Jangan panggil Oh rekan. iya, kulino iku apa Mas? Padha mbek atine Siap. wis kadung kebal ya wis. Masa Allah. Oke. Terus bahas hati. Ya. Dari ini santai Mas sambil sambat gitu. Oh, santai ya, Sambil santai. yang penting porsi yang kita bahas tersampaikan, terwujud mungkin dari 40 menit ke depan atau maksimal 1 jam ke depan. Nah, biasanya Mas Fatih berapa waktu untuk 1 live jam. streaming? 1 jam, oke. Nah, ini sudah berjalan beberapa menit. Jadi begini Mas, kebetulan beberapa riset yang dilakukan oleh teman-teman baik dalam komunitas atau luar komunitas, termasuk saya sendiri juga lagi fokus di penanganan stres kan, yang kemarin sempat kita bawa ke Kemenpora, sempat kita bawa ke UKM di Malaysia, itu kan semua tentang stres yang dialami oleh masyarakat secara umum.
Kemudian ada stres juga yang dialami oleh pelajar secara khusus. Tetapi pada beberapa kajian yang pernah saya lakukan di Kemenpora itu, stres-stres yang disebabkan oleh bencana. Jadi banyak Mas, atau pelajar sekarang kan mulai jenuh karena belajar, kemudian ada yang mulai bosan karena di rumah saja, itu kan banyak faktornya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan itu bisa kita ketahui dengan beberapa fenomena. Semisal gini Mas, ada bencana yang mendadak kemudian terjadi dan itu menyebabkan pelajar baik di rumah saja itu jenuh gitu loh. Stres, kemudian bosan, itu disebabkan karena sekarang adalah momennya adalah bencana yang awalnya ada bencana itu adalah bencana endemi di Cina, kemudian menyebar luas ke seluruh dunia menjadi ke bencana non alam. Ini jenisnya kita lagi diguncang bencana non alam, yakni bencana virus corona ini. Kategorinya adalah bencana non alam yang mengganggu unsur psikis pada psikologi masyarakat secara umum, tetapi pada diskusi pada malam hari ini adalah unsur yang menyebabkan pada kalangan pelajar gitu loh, yang notabene adalah kita anggap sebagai pemuda. Menjadi menarik Mas, kemarin itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga saya pernah ditanya oleh di Deputi 2 itu, apa yang kamu temukan dalam riset yang pernah kamu lakukan bersama di pelajar di Kabupaten Lamongan dan Bojonegoro begitu kan. Nah, di sana saya menemukan bahwa ternyata di kalangan kita itu bisa menjadi stresor atau bisa menjadi motivator bagi sekeliling atau paling tidak ya bagi dirinya sendiri. Nah, itu kan karena bencana alam Mas. Jadi psikis pemuda, psikis pelajar itu bukan hanya karena bencana saja Mas. Ada yang tiba-tiba lagi asik-asiknya menjalin hubungan, menjalin asmara, kemudian tiba-tiba ditinggalkan. Itu kan juga termasuk bencana sebenarnya. Termasuk bencana. Bencana, oh betul. iya Bencana adalah bencana non-alam. Itu menyebabkan gangguan psikis bagi pemuda untuk move on. Itu bencana Mas. Itu secara ilmiah bisa kita buktikan ya? Itu adalah bencana, betul. Nah, karena itu mengganggu pola pikir manusia Mas ya. Mengganggu. Jadi asalnya semangat, belajarnya semangat, tiba-tiba kena bencana. Menjadi aras-arasan. Jadi males, susah move on dan lain-lain, itu bencana. Nah, kita awali dengan pemahaman bencana yang kita kategorikan dengan bencana non alam. Nah, tetapi ada bencana-bencana yang lain, ada bencana alam, ada bencana seperti bencana abrasi di pantai, kemudian ada angin kencang, ada banjir dan lain-lain, itu bencana alam. Nah, oke, kita pada diskusi kali ini non alam dulu. Ini menarik Mas. Menariknya di sini banyak di antara kita itu tidak paham tentang bencana non alam ini. Yang kita tahu bahwa bencana itu alam, pasti bencana alam. Kebanyakan seperti itu kan ya. Nah, padahal ketika kita merasa terganggu pikirannya, emosinya tidak stabil, itu sudah termasuk bencana ternyata gitu ya. Ternyata bencana, betul. Bisa kita buktikan secara ilmiah. Oke, dengarkan ya teman-teman. Ketika perasaan panjenengan ini terganggu, berarti itu sudah bencana dan harus ditanggulangi. Benar Mas ya? Betul ya. Tergantung siapa. Ada yang bisa menanggulangi adalah orang terdekat kita, orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita dan lain sebagainya. Begitu Mas. Mas Fatih juga pernah tertimpa bencana semacam itu ya? Wah, bencana jangan tanya itu Mas. Jelas sering. Jangan-jangan yang terakhir yang panjenengan ceritakan tempo hari itu juga bencana yang semacam itu ya? Kapan? Jadi beberapa tempo hari kemarin itu sempat kita pernah perjalanan para penyimak. Perjalanan ke Surabaya itu sekitar 2 jam. Dia itu sambat terus di kendaraan. Jadi saya kata sambat lo yo. Jadi saya kategorikan. Tapi kan gini, sambat kita itu berilmu gitu. Ada dasarnya. Yang kita sambati, Mas, perasaan saya kok nggak tenang gini ya. Saya nggarap tugas kok sering bingung. Nah, akhirnya kan
terjadi diskusi di situ dalam mobil, tapi terjadi diskusi kan asik ya. Diskusi apa sambat masnya? Kita bedakan deh. Perlu kita takar mana itu diskusi. Mana kayaknya itu kayak kayaknya itu diskusi mas. Tapi zaman kan jenengan kan bawa jenengan dasarnya kan pakai tesis, bener kan? Yeah. Saya dasarnya pakai hipnosis. Sama-sama unsur psikologisnya ya. Apa itu tidak ilmiah? Ya oke lah. Memang kalau wong kakek cerita kakek sambat ya kapan-kapan dihubungnya ilmiah lah gitu. Oke, jadi itu mas kita ngomong satu poin baru kita dapatkan satu poin, tapi kita dapati dengan unsur kepemudaan, unsur pemuda bahwa ternyata bencana yang sering dialami bencana terhadap pemuda ya termasuk bencana yang mengganggu kejiwaan, bencana hati, bencana non alam itu kita analogikan seperti itu. Jadi bagaimana solusinya? Nah sekarang kan topik kita pada diskusi atau live pada malam hari ini adalah stres di masa atau stres di rumah saja, bukan hanya belajar sebenarnya. Di China itu ada sekitar 30% kekerasan dalam rumah tangga. Sekian persen ada yang sampai hubungan suami istri itu sampai pisah. Artinya berpisah antara suami dan istri itu karena jenuh di rumah. Nah itu kan bencana juga yang adanya bencana non alam yang mempengaruhi bencana pada psikologi. Nah, orang seperti sampean kan pasti pahamlah tentang itu. Bagaimana gejolak kejiwaan yang dirasakan ketika kejenuhan. Semisal suami istri yang tidak bertemu setiap hari itu kan menimbulkan rasa kangen gitu mas ya. Seperti sampean yang LDR di masa pandemi ini kan kangen, WA nikmat, apalagi yang lama nggak ketemu kemudian ketemuan itu rasa kangennya itu numpuk. Apa maneh gawe story niat nyindir tapi gak didelok. Kayaknya sampean sambatin ning kono ya mas. Iya kan biasanya ngono ya mas. Bahwa dalam sebuah hubungan itu juga perlu adanya stimulus lah, perlu adanya hiburan atau perlu adanya pertemuan. Tetapi sering-sering ketemu itu juga ternyata menjenuhkan gitu loh mas. Itu termasuk salah satu cobaan. Kalau kita tentang hubungan tok ya, nanti ke belajarnya setelah inilah apa dampak kejenuhan terhadap belajar. Tapi kita perlu dalami secara lebih khusus pada pemahaman gangguan kejiwaan. Jadi itu mas Khotim. Terima kasih, selamat bergabung yang baru bergabung. Ya, boleh ini kasih komentar ya, bahwa saya ulangi sekali lagi bahwa gejala bahwa tadi namanya alam non alam namanya bencana. Bahwa bencana itu ada dua macam, bencana alam dan non alam. Yang sering terjadi, kita itu nggak paham bahwa kondisi ketika perasaan kita itu bermasalah, gangguan pikiran kita bermasalah, itu termasuk menjadi kategori bencana non-alam. Yang kita pahami kebanyakan itu bencana alam, seperti banjir, tsunami, longsor, dan seterusnya. Pak Mas ya? Oke. Nah, kira-kira untuk mengatasi itu bagaimana, Mas? Karena setelah kita tahu bahwa ketika kita galau, di chat gak dibales-bales, niat nyindir gawe story itu kok nggak diwasi-wasi. Ini kan gangguan termasuk. Apalagi sekarang para mahasiswa itu kan sudah tidak kuliah lagi, sudah tidak masuk di kampus lagi. Jadi dia tidak melihat yang bening-bening. Kalau yang laki-laki, yang perempuan pun sama. Nah, ketika di rumah otomatis mengalami kejenuhan. Terus sudah di rumah saja itu jenuh. Tapi ditambah lagi dengan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Numpuk gitu mas ya? Numpuk pisan. Wah, stresnya ini meningkat. Nah, tapi kebanyakan isu yang diangkat hari ini kan tentang siswa ya, tentang pendidikan, tentang pelajar. Nah, pendidikannya di kategori siswanya.
tapi di mahasiswanya jarang banget isu-isu yang diangkat. Padahal ini juga hal yang penting yang harus kita atasi. Karena segmen kita di sini itu para remaja, remaja matang lah, ya, usia usia perkuliahan. Yang mana hari ini mereka mengalami hal itu. Nah, caranya bagaimana? Banyak cara, Mas. Jadi ada beberapa Uh, unsur, banyak cara kita mengatasi kejenuhan-kejenuhan itu. Tetapi kita perlu dikaji ulang. Kita perlu tahu dulu kiranya di sistem Indonesia ini bagaimana, termasuk keputusan-keputusan Mendikbud tentang belajar di atau tahun ajaran baru di bulan Juli kan, Mas ya. ya. Sudah nyimak ya, Mas Watib ya tentang itu ya. Nah, itu Belum yang perlu begitu nyimak. itu yang perlu kita bahas juga nanti sebelum kita ngomong bagaimana solusinya, kan begitu. Untuk pelajar tingkatan SLTP, SLTA, kita kok belum ngomong yang universitas. Termasuk saya ini kan korban, Mas. Harusnya di bulan ini sudah ujian tesis kan begitu. Karena adanya model strategi perkuliahan, strategi ujian yang berbeda, hingga itu menyebabkan gangguan juga seperti saya ini nggak lulus, nggak nikah kan gitu, Mas. Ya Allah, masih sambat asli. Ya. Sampai atasi sih, Mas, baru kasih solusi. Sebenarnya juga konsultasi diri sendiri sebelum kita memecahkan masalah. Jadi sistem dulu, Mas, yang harus kita bahas, sistem dulu yang harus kita isi, gitu loh, sebelum kita nanti ngomong. Jadi Mas Watib juga merasakan tentang hal itu, pembelajaran yang dari rasakan banget. Kesono cobaan pembelajaran yang seperti itu, ada cobaan apa namanya, hati yang kemarin sampean ceritakan gitu kan. Ya, saya mencoba memahami bagaimana proses atau respon sampean dengan kejadian-kejadian ini gitu loh, Mas. Nah, ini kan yang harus perasaan kita, ya, Mas. Kita belajar dari fenomena, kemudian kita belajar dari belum nanti kita ngomong solusi. Kalau kita belum paham tentang sistem, belum memahami atau belum menikmati sistem yang telah dilakukan atau kita harus mentaati sistem itu, otomatis kita kurang juga bisa memahami kan begitu, Mas ya. Jadi begini, Mas. Kita dari jenjang teman-teman di SLTP dulu perlu kita bahas bahwa Mendikbud ajaran baru kira-kira dengan kondisi itu sebagai solusi enggak? Artinya begini, Mas Otep, kita karena sama-sama dari kabupaten yang zona merah, Kabupaten Lamongan. Sistemnya di bulan Juli besok itu kan Mendikbud sudah mempersilahkan tahun ajaran baru untuk tatap muka, Mas. Nah, saya ingin berdiskusi juga biar tidak sumbernya dari saya. Ini kan keputusan kebijakan pemerintah yang harus kita kritisi, yang harus kita pelajari. Kira-kira teman-teman yang merasakan pelajar ini, gimana kira-kira? Lebih asik belajar di rumah ataukah besok itu kembali masuk bertatap muka di bulan Juli sebagai tahun ajaran baru 2020? Itu Mas Fatib yang harus kita bahas dan harus mendapatkan respon terlebih dahulu sebelum nanti kita membahas bagaimana solusinya. Kira-kira kalau begitu menurut sampean bagaimana? Ini kan saya memang mencoba memahami, tetapi kita juga berdiskusi gitu kan, Mas ya. Kira-kira kalau bertatap muka di bulan Juli besok ini itu bisa menghilangkan kejenuhan nggak bagi pelajar kan gitu? Menurut sampean gimana itu, Mas? Oke, saya sapa dulu. Ini ada Cak Zen. Sing duwe calon penghuni surga jadi Madura. Masya Allah. Assalamualaikum Cak Zen. Oke, untuk teman-teman ini boleh ikut merespon ya. Silakan, nanti akan saya bacakan, kita bacakan. Ada beberapa pertanyaan. Kalau gini Mas, kalau menurut saya itu setiap sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu kan akan terjadi kejenuhan. Dalam bidang apapun itu. Contoh ketika kita seperti yang jenengan katakan tadi, ketika bertemu terus, lama-lama akan jenuh. Ketika LDRan terus, lama-lama juga akan jenuh. Nah, saya kira ini harus kembali pulih. Karena apa?
sistem pembelajaran itu akan efektif bila mana ada 3 unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran itu. Di antaranya adalah psikomotorik, auditori, dan apa? Iya, betul ya? Kok lupa gue? uh, uh, aud, uh, psikomotorik, auditori, dan kinestetik. 3 aspek ini harus terlibat dalam proses pembelajaran itu. Dengan misalkan contoh tatap muka, ketika kita belajar sambil tatap muka dengan daring itu sangat berbeda. Ketika daring banyak sekali kendalanya. Misalkan contoh yang anak-anak kelas SD, SLTA, transfer of knowledge dari guru ke murid ini tidak begitu banyak yang dilakukan dalam kalau proses daring. Tapi ketika bisa tatap muka, maka transfer of knowledge akan terjadi di situ. Betul, Mas. Betul. Nah, terus tidak hanya itu, mereka akan para peserta didik itu akan merespon dia menerima dan tidaknya itu guru itu tahu, sehingga nanti bisa ngasih solusi gitu. Nah, dengan begini kan kita bisa sharing. Artinya tema diskusi kita kan kita sama-sama sebagai apa namanya narasumber, bukan saya narasumbernya atau sampean. Artinya para penonton sudah bisa menyaksikan tentang hal ini. Jadi sampean juga sudah menyatakan tatap muka itu kunci pembelajaran yang paling efektif. Sepakat gitu ya, Mas Khatib ya? Sepakat. Ya, saya juga sangat sepakat lah. Nah, sekarang kita ngomong fenomena. Setelah kita memahami unsur kejadian, memahami bahwa kita sedang mengalami apa, kemudian kita sedang menjumpai atau diuji dalam bidang apa. Artinya, setelah sampai juga sepakat bahwa kondisi kalau begini menjenuhkan. Bahkan tatap muka yang setiap hari kita bahwa di teori pendidikan itu adanya sistem, adanya kontrol gitu kan Mas ya. Kontrol antara pendidik ke peserta didik. Teman juga kan calon magister pendidikan pasti sepakat dengan hal itu, dengan teori-teori tentang itu. Nah, dengan adanya sistem daring ini, sistem kontrolnya yang kita kurangkan terhadap pelajar. Iya, betul. Nah, kita arahkan diskusi kita pada malam hari ini dengan kebijakan Mendikbud bahwa kita sepakat ternyata tahun ajaran baru sepertinya ya, karena kita belum ngomong kesimpulan, sepertinya memang lebih baik dibuka dengan tatap muka, meskipun dengan batasan-batasan protokol kesehatan yang itu harus kita taati demi keselamatan para peserta didik kan begitu Mas. Nah, sekarang saya coba menggiring ke fenomena di sekeliling kita Mas, mulai dari pendidikan formal, pendidikan non formal, tingkat SLTP, SLTA, kemudian sampai kita mengarah pada universitas atau perguruan tinggi. Bagaimana kira-kira dengan adanya kejadian ini, fenomena apa yang mereka rasakan, artinya di kaum muda, di para pelajar, mahasiswa. 3 bulan ini Mas, kenapa saya tadi mengajak Mas Khatib untuk berdiskusi, kemudian mensepakati bahwa memang pembelajaran yang terbaik bukan daring. Meskipun itu sebagai solusi, solusi ketika terjadi bencana ini. Nah, ketika memang kebijakan Mendikbud itu dari populasi penyebaran virus yang masih bisa terkontrol atau belum terlalu ekstrim lah di Indonesia ini, entah faktor cuaca atau apa. Meskipun di zona merah dan itu kita bisa melakukan pembelajaran kembali bagi para pelajar, oke lah, bukan masalah. Nah, tetapi kesiapan kita untuk menyambut transisi dari adanya kejadian ini yang harus kita pertimbangkan dan kita persiapkan. Fenomenanya begini Mas Khatib. Kita mulai dari pelajar salaf. Pelajar salaf itu dipulangkan kan dimulai seperti Tambak Beras, Jombang. Kemudian ada Denanyar, di sekeliling kita ada Pondok Sunan Derajat, ada Pondok Langitan, kemudian ada pondok-pondok lain. Ini dari pondok pesantren. Pondok Siman, pondok saya. Pondok Siman, dipulangkan juga kan ya. Oh, saya sudah.
Zaman itu santri akut. Ya, selamat bergabung Mas Taufik Rozikin. Mas Taufik. Direktur Perguruan Tinggi, pimpinan pusat. Ini yang memimpin perguruan tinggi se-Indonesia. Selamat bergabung. Salam kangen, Mas. Nah, fenomenanya begini Mas Fatih. Saya lanjut. Nanti sampai juga memberikan pendapat. Oke. Yang paling urgensinya di bidang pendidikan salaf itu kan, bagi saya sendiri juga pernah modal di salaf Mas ya, itu menghafal alfiyah Mas Fatih. Ya. Nah, hafalan alfiyah itu kan harusnya khatam sebelum 17 Ramadan di Ramadan, ya. Nah, ternyata sebelum Ramadan pemerintah mengharuskan para santri untuk pulang. Padahal hafalannya belum tuntas, kan begitu Mas ya? Yeah. Hafalannya belum selesai, ada yang baru dapat 700, 800 bait, kemudian dipulangkan. Fenomena ini terjadi dengan sistem pendidikan di pondok pesantren salaf itu melakukan mutolaah kembali pada hafalan para santri. Ada satu santri itu Mas Khotib, sampel yang kita ambil bahwa santri di pondok pesantren salaf yang hafal alfiyah 1002 bait itu ternyata tiba-tiba hilang. Kenapa? Karena dia di rumah terus, nggak pernah lalaran, nggak pernah mutolaah. Kemudian asatidz nelpon, loh kemarin setoran sudah hatam kan gitu kan? Karena di rumah terus jenuh, nggak pernah lalaran, tiba-tiba dites by phone. Hilang kan gitu. Ini fenomena yang terjadi karena kejenuhan para santri kan gitu. Kemudian dari kejadian ini kita bisa mengambil pelajaran. Terus bagaimana solusinya agar santri di rumah? Kalau kita hitung Mas, di pondok pesantren itu jam penghafalnya itu mungkin pagi kan mereka sekolah, sore mereka jamaah, siang mereka jamaah. Setelah asar ada ngaji, kitab kan begitu. Ngaji camparan itu Mas. Nah, mereka menghafalkan itu sorokan. Itu mungkin setelah duhur, kalau mereka tidak istirahat. Atau nanti setelah isya, kalau mereka tidak ngantuk. Santri itu begitu. Tetapi kalau mereka di rumah, jamaah kan ya jamaah mungkin jamaah singkat. Tidak ada sekolah. Terus kenapa kok malah hafalannya hilang? Sedangkan mereka memiliki stand waktu yang lebih panjang dari biasanya. Lebih banyak. Iya, nah. Ini saya kira bukan solusi kalau kita harus terus-terusan begini. Artinya kita harus segera, karena kalau tidak ada solusi, mereka akan semakin stres dengan keadaan mereka sekarang dan hafalan yang ada di otaknya. Ini unsurnya nanti secara psikologis sama yang harus mengkritisi lah. Saya hanya membicarakan fenomena, karena kita di sini diskusinya sama-sama sebagai narasumber kan begitu Masnya. Jadi sampai yang bicara tentang psikologi, saya bicara tentang fenomena. Kalau secara pendidikan di formalnya SLTP, tingkat SLTA itu saya kira Mas Khotib dan mungkin yang menyimak di kajian ini lebih atau sudah pernah menyimak di kajian-kajian yang lain. Artinya dalam 30 menit yang sudah berjalan ini masih sisa beberapa menit, nanti kita sharing lah. Karena di sini keterbatasan, artinya dari fenomena yang saya ceritakan, kemudian kejadian di tingkat sekolah formal, nantinya kita sementara kita sepakat bahwa memang solusinya harus ada pertemuan tatap muka. Belum lagi Mas, kalau coba sampean ke daerah pinggiran jalan raya itu, anak-anak tingkat SLTP SLTA sekarang sudah mulai kejenuhan terhadap gadget. Ini juga masalah tersendiri. Nanti pemecahannya bagaimana. Kemudian yang terakhir bagi saya yang perlu dibatasi nanti sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, bagaimana penyembuhannya, bagaimana solusinya, bagaimana tips-tipsnya, termasuk nanti tips-tips dari Mas Khotib. Intinya begitu. Yang terakhir untuk mahasiswa. Nah, sekarang kan bukan hanya mahasiswa sih, tetapi juga pelajar untuk pendaftaran di yang kelas 3 tingkat SLTP atau yang kelas 12 di tingkat SLTA mau lanjut kemana. Ini kan juga harus segera menentukan pilihan mereka. Artinya jangan sampai salah pilih. Nah, sedangkan kita masih belum dibatasi. Bahkan nanti di atas di komentar itu ada komentar seperti ini. Mau tanya bagaimana pendapat jenengan berdua ya terkait melencengnya sistem zonasi saat PPDB. Nah, ini pertanyaan dari salah satu mbaknya ini. Ini juga perlu sepertinya harus kita bahas di kalangan pemuda. Udayanti 18. Nah, itu nanti tips-tips juga dari Mas Khotib. Jadi itu Mas Khotib, sementara itu. Nah, nanti kita sebenarnya gini sih ya. Dari pondok pesantren
ataupun dari pendidikan formal dan non formal itu sebenarnya sama. Mereka mempunyai mempunyai trik sendiri untuk proses transfer of knowledge di dalam proses pendidikan. Nah, objeknya pun sama-sama manusia, sama-sama ritmenya ini naik turun, naik turun, naik turun. Nah, sehingga kalau ini dibiarkan terjadi hanya proses daring saja, tidak kita pulihkan kembali ke proses pembelajaran secara offline, ini akan terjadi banyak permasalahan yang muncul. Di antara tadi yang sudah jenengan sampaikan, proses penghafalan imriti, karena frekuensi di pondok pesantren dengan frekuensi di rumah itu berbeda. Saya juga merasakan seperti itu. Kalau liburan panjang, itu mengakibatkan hafalan-hafalan semakin hilang. Karena frekuensinya sudah berbeda. Frekuensi belajar di rumah, frekuensi belajar di sekolah, frekuensi belajar di kampus, frekuensi belajar di pondok pesantren itu berbeda. Sehingga harus ada solusi kalau menurut saya. Nah, makanya ketika kita ngomong masalah bagaimana solusinya, ya solusi untuk menangani hal ini, ya kita harus sadar bahwa kepentingan kesehatan imun kita sangat luar biasa penting untuk menjaga diri kita, ya menjaga diri kita di psikis, sehingga nanti kita bisa menerima ilmu dengan baik. Yang selanjutnya tidak hanya itu, tapi kita harus mentaati peraturan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, karena itulah yang telah diberikan mereka yang terbaik untuk kita. Kan seperti itu, Mas, ya? Iya, betul, Mas. Kadang kan ada yang memberanikan diri untuk misalkan melakukan hal-hal yang tidak prosedur dengan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, ini kan malah membahayakan. Nah, sehingga menurut saya apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan boleh melakukan sekolah offline dengan kriteria yang sudah disampaikan itu, dengan persyaratan kotanya harus steril, harus berada di zona hijau dan seterusnya. Itu harus kita taati kan gitu. Bahayanya kalau kita tidak mentaati itu, ya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah seperti itu, maka efeknya tidak hanya di dalam proses pendidikan yang di situ saja, tapi bisa menyebar ke seluruh di Indonesia ini, bahkan lebih bahaya lagi kan gitu. Sudah, Mas, kita mulai disolusikan ya. Saya juga sepakat apa yang sampean narasikan barusan, bahwa memang kita perlu juga solusi-solusi yang bisa menjadikan jalan keluar bagi pelajar. Intinya sudah kita temukan, kita sepakat bahwa pendidikan di masa ini kiranya tidak harus terus-terusan kemudian continue untuk Kementerian Pendidikan tidak mengeluarkan edaran tentang pendidikan yang harus dinormalkan kembali. Alasannya, kalau memang kita ngomong tentang ekonomi di era new normal ini, itu juga masih perlu kita pikirkan bagaimana nasib pelajar, bagaimana nasib pemuda kan gitu, bagaimana tentang pengembangan ilmu. Nah, kalau begini terus ya otomatis kita akan kehilangan beberapa metode yang itu merugikan di sistem pendidikan. Mas Fatib juga menyampaikan. Tapi ada yang menarik. Gimana, Mas? Ya. Tapi ada yang menarik, Mas. Yang saya tulis di IG dan di Facebook, narasi yang saya tuliskan itu kan gini. Sejak wabah corona masuk, Indonesia mulai merubah gaya dan pola hidup manusia. Di antaranya dengan di dalam segi pendidikan. Nah, banyaknya proses pendidikan secara umum itu kan orang mengartikan pendidikan hanya berada di sekolah. Padahal pendidikan secara umum itu kan semua hal yang kita lakukan
di dunia ini ketika mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu kan proses pendidikan sebenarnya. Kalau kita artikan secara luas. Nah, banyak orang yang mengartikan dengan sempit kan gitu. Nah, padahal ketika kita bisa belajar di rumah itu banyak hal. Seperti yang saya sampaikan di sini, orang tua memiliki kasih sayang, manfaat-manfaat yang ada dalam proses pembelajaran di rumah. Ini saya menulis banyak manfaatnya. Yang pertama, orang tua memiliki kasih sayang dan perhatian tiada banding. Kasih sayang guru dengan orang tua ini sangat berbeda. Orang tua lebih memberikan kasih sayangnya. Yang selanjutnya, orang tua menjadi pendidik yang tulus tanpa ada motif apa-apa. Kalau guru masih ada kemungkinan guru itu mempunyai kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi orang tua lillahi ta'ala tulus mengajari anaknya. Yang selanjutnya, orang tua bersedia berubah peran, ya, berubah peran menjadi anak, menjadi kawan, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi guru, menjadi kepala sekolah, menjadi fasilitator. Itu di apa? Orang tua mampu merubah. Orang tua mampu merubah perannya, ya. Orang tua mampu merubah perannya demi sang anak. Selanjutnya, orang tua juga lebih leluasa menerapkan nilai dan prinsip hidup kepada anak. Banyak sekali yang saya tulis itu. Nah, intinya apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ketika kita bisa memanfaatkan kondisi hari ini, akan banyak sekali hal-hal positif yang akan kita dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap bahwa kondisi hari ini itu bencana, maka yang terjadi apa? Nilai-nilai negatif akan hadir dalam diri kita. Kan seperti itu, Mas. Ya. Setuju apa enggak jenengan kira-kira? Dengan statement saya yang sudah saya tuliskan itu. Oke, saya sepakat dengan peran orang tua itu tadi, Mas, terhadap sistem terhadap pendidikan di anak. Memang iya. Apalagi orang tua perempuan itu kan sejak lahir kan perannya itu kerjanya powerful untuk anak gitu ya. Mas, tapi pasti Mas, kita itu mendapati di fenomena yang ada di lingkungan bahwa pembelajaran orang tua juga kadang-kadang jenuh sampai capek, dibiarkan anaknya main. Itu juga masalah, Mas. Tidak seterusnya orang tua, belum lagi ngomong pekerjaan orang tua, keterbatasan orang tua tentang pengetahuan. Tidak semua orang tua paham di semua bidang ilmu yang dipelajari oleh anaknya. Ini kan menjadi masalah tersendiri. Tetapi satu poin yang saya sangat sepakat dengan narasi sampean tadi, dengan perhatian. Saya kira orang tua bisa memberikan perhatian yang lebih panjang di setiap harinya, gitu Mas. Ini sudah menuju pada titik menuju ke kesimpulan sebenarnya dari pendapat sampean tadi. Sekarang ngomong ke solusi, Mas. Bagaimana itu ini sebenarnya narasi yang saya bangun, berpikir positif dan negatif. Betul. Yang saya tuliskan di IG itu kan seperti itu. Intinya apapun yang terjadi pada hari ini, ayo kita berpikir positif. Bencana apapun yang terjadi dalam diri kita, meski bencana alam ataupun non alam, bencana ditinggal deknis, pas lagi sayang-sayang ya, itu kita harus bisa berpikir positif. Dengan ketika kita mau berpikir positif, maka akan kembali kepada diri kita positif juga kan gitu. Dan sebaliknya kalau kita berpikir negatif, kembalinya ya kepada diri kita negatif. Simple sih sebenarnya menjalani hidup itu kan. Betul. Sesimpel cerita kita, kisah kita. Kisah jenengan dengan dia. Itu kan kisah kehidupan yang menjadi pembelajaran lah. Kita belajar dari fenomena. Terima kasih Mas Khotib, luar biasa yang disampaikan. Saya belajar banyak dan sampaikan. Saya tuh bual mau. Yuk, silakan, ini masih ada. Sekarang sudah jam berapa? Lebih 20 menit ini, Mas. Kita mulai tadi 7:30 ya. Nggak kerasa ini sudah 50 menit. 3 putri.
Oke, teman-teman, barangkali ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Oh, tadi Mas, pertanyaannya tentang Yang gimana? PSBB. Mana tadi? Yang Itu di sudah di atas. semua kampus kan belum Mas ya? Sudah Sepertinya. ya? Sudah. Sudah. Saya juga kurang tahu, belum Kak membaca mau berita. tanya bagaimana pendapat jenengan berdua terkait melencengnya sistem zonasi saat PPDB saat ini. Ya, yang dimaksud melenceng itu Bagaimana, Mas? bagaimana itu tadi? Saya nggak tahu itu. Melencengnya seperti apa? Oh, mungkin gini, Mas. Peraturannya A, tapi tidak dilakukan sesuai dengan aturan. Tidak boleh lewat, Oh, tapi tetap masih ada boleh lewat. Nah, mungkin seperti itu. Kebanyakan kan gitu ya. Banyak di 1 minggu setelah corona ini melanda, itu kan di desa-desa ditutup semua. Tapi setelah itu, entah kemana, baginya ini apa? Kepala desanya kehabisan dana, makanya makanya nggak ada dana untuk konsumsi mereka. gitu ya. Saya belum membaca tentang itu dan kejadiannya di mana saya kurang paham itu Mas. Yang apa Sekarang kan PSBB. sudah banyak banyak yang ditutup, sudah banyak yang dibuka. Dulu awal-awalan kan ketat banget, bahkan beberapa daerah itu disuruh untuk membawa Mulai tak? apa kakak dan seterusnya. Ya, 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 ya. Hmm. Terus ini Mas, Ya, Mas? kita kan tadi sekarang ngomong soal sambil menunggu respon dari teman-teman. Mm-hmm. Tadi yang paling asik sebenarnya ini pemahaman kita tentang bencana. Nah, kan kalau kita melakukan sesuatu dengan ilmu, dengan pemahaman, ini kan lebih berefeknya itu efek gagalnya atau efek efek errornya, human errornya ini kan minim. Tapi kalau Mm-hmm. kita angger melangkah kan gitu. Misalkan Maksudnya gimana kita Mas? mengalami kita Ah, mengalami bencana, mm-hmm. bencana non alam, Mm-hmm. tidak langsung apa namanya diselesaikan. Kadang kan bagian dia orang di antara kita kan gini, eh ada perasaan yang tidak enak, sakit hati Mm-hmm. dan seterusnya dipendam, tidak diselesaikan masalah itu. Padahal setiap kita hidup itu pasti punya masalah gitu. Masalah yang ada dalam diri kita ini kan termasuk salah satu bencana. Ya. Betul, Ya, betul kan betul, ya. betul, betul. Ah. Nah, jika Maksudnya masalah itu bencana tidak psikologis Mas. diselesaikan, Ah. bencana psikologis. Nah, bencana itu ketika tidak diselesaikan maka akan berefek dalam tubuh kita, di bawah alam sadar kita akan apa ya berefek kan gitu. Nah, sehingga ini kan harus diselesaikan kan. Kalau Betul, tidak betul. diselesaikan akan berefek bahaya. Nah, mungkin di antara kita karena ini usianya adalah remaja produktif atau dewasa produktif, mereka sering mengalami permasalahan, sering mengalami depresi, sering mengalami perasaan hati yang tak tenang. Ini kan harus segera Mm-hmm. diselesaikan. Nah, mungkin Iya. kayaknya mereka ini butuh solusi kayaknya. Mm-hmm. Di Saya kira begini saat Mas. pas lagi sayang-sayangnya ditinggal, itu kan butuh Nah, ya, solusi kan, Mas sambat ya? mana ya, sambat mana ya. Oke lah. Jangan dibiarkan, bahaya. Ya, itu bisa menjadikan yang sebenarnya usia kita produktif tidak lagi menjadi produktif. Hanya Sebenarnya gara-gara di usia terpuruk. gara-gara kita hanya meratapi nasib. Hanya gara-gara kita acuh membiarkan masalah itu membekas dalam diri. Makanya sampai ada yang bilang kan gini, masalah apa? Sampai ada yang bilang kayak ini loh Mas, menjadi penyakitnya hati. Yang gimana itu Mas? Efeknya paling parah, efeknya paling Penyakit. parah kan menjadi penyakit hati. Oh gitu. Dendam dengan orang, pemarah, kan seperti itu Mas. Mm-mm. Gimana itu? Barangkali jenengan bisa kasih solusi mereka. Termasuk saya kan butuh solusi. Sampai gitu ya. Kalau kalau solusi itu kan kembali ke masing-masing Mas saya kira ya. Jadi kalau kita punya solusi.
Artinya bagaimana kita menyikapi tentang ini semua, bagaimana kita menjadi pemuda yang produktif, itu tergantung pada kita, mau nggak bangkit atau kita terus-terusan terpuruk. Semisal seperti sampean yang tiba-tiba ada bencana non alam atau cobaan pada unsur psikologis yang itu menyebabkan sampean terganggu jiwane kan. Kemudian sampean terpuruk, nggak mau bangkit, nggak mau mencoba untuk lebih baik, itu kan ya tergantung kita memilih untuk terus lebih buruk atau untuk bangkit dan lebih baik dari biasanya. Seperti itu mas. Tetapi ada beberapa teori mas untuk penyembuhannya. Ya, gimana? Ini saya kan lagi di MBC, sudah mau mulai rutinannya ini rame. Oh ya, gitu. saya persingkat. Jadi begini mas. Ada beberapa teorinya seperti konseling. Sampai tadi kan konseling pendidikan. Kita juga ada konselor yang lain, ada konseling yang lain. Konseling lingkungan, kemudian konseling dari keluarga, kemudian kita menjadi penyembuh tersendiri bagi lingkungan kita, atau kita menjadi penyembuh stres atau trauma tersendiri untuk jiwa kita. Jadi saya sepakat dengan beberapa yang saya kutip dari yang sampai sampaikan tadi di awal, di ujung diskusi ini, bahwa memang kita harus tetap lebih baik dengan keadaan ini, harus terus menjadi pemuda yang produktif di era di kejadian ini. Kita harus belajar lebih baik. Tetapi kan juga beberapa hal yang lain harus kita persiapkan setelah ini. Gitu. Intinya solusinya harus kita kembalikan pada masing-masing pelajar, masing-masing pemuda. Diri kita ya. Diri masing-masing. Itu mas kesimpulannya. Iya. Tapi intinya bagaimana kita bisa bersikap, bisa bersahabat dengan apapun kondisi kita, bagaimanapun kondisi kita. Oke. Terima kasih Mas Muhammad, sangat luar biasa. Terima kasih. Waduh, sangat bising. Oke, luar biasa. Terima kasih sangat. Sampai berjumpa. Jangan lupa kapan-kapan kita ngopi, sampai berjumpa kembali. Gimana? Kalau Surabaya kabar-kabar ya. Oke, siap. Nanti kita bisa calling. Lanjut. Oke, terima kasih. Kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah hero kita semangat dalam menjalani aktivitas dan berkarya. Itu ya, teman-teman. Oh, ada yang telat. Nanti akan saya share di YouTube dan IGTV. Jadi jangan khawatir yang telat-telat, nanti tetap bisa menyaksikan bisa menyaksikan Tegur Sapa bersama dengan saya dan Mas Muhammad tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kita berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa lihat di channel YouTube saya, di Facebook, insya Allah akan saya share. Dan jangan lupa di like, share, dan komen. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.